Hai, selamat datang di dapur Kia. Hari ini kita buat donat ya. Donatnya ini kita buat dengan 3 topping. Di sini ada topping vegetable mix. Untuk topping vegetable mix ini nanti ada videonya tersendiri ya. Kita masuk ke bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu 500 gram, susu 20 gram, gula 75 gram, kuning telur 2 butir, ragi 10 gram, garam 5 gram, margarin 75 gram, air 230 gram. Di sini kita menggunakan air es ya, Bun. Kita masuk ke cara pembuatannya ya. Campurkan terigu, susu, gula, ragi, lalu kita aduk sebentar sampai susu, gula, dan raginya itu tercampur rata dengan tepungnya. Lalu kita masukkan kuning telur, air ini kita masukkan secara bertahap ya, Bun ya. Di sini kita masukin airnya secara bertahap itu untuk mencegah adonan kita menjadi sangat lembek, karena tepung yang kita gunakan itu kadar kelembabannya kadang-kadang berbeda. Setiap tepung itu kadar kelembabannya berbeda, makanya airnya itu kita gunakan sedikit demi sedikit. Tapi di video ini aku gunakan airnya semua ya, Bun ya. Karena ini adonannya belum menyatu, kita tambahkan lagi airnya. Lalu kita campur hingga adonannya menjadi satu. Nah, seperti ini, Bun. Kalau sudah seperti ini, saatnya kita tambahkan margarin ke adonannya ya. Margarin ini kita campur asal rata aja ya, Bun ya, karena kita akan lanjutkan menggunakan hand mixer. Lalu kita tambahkan garam, nah setelah ini saya cuci tangan dulu ya, lalu kita lanjut dengan hand mixer. Sekarang kita campur adonannya menggunakan hand mixer ya, Bun. Penggunaan hand mixer ini harus sangat hati-hati ya, Bun ya. Bunda saat menggunakannya jangan terlalu menekan hand mixer ini, karena kalau Bunda terlalu menekan, beban pada hand mixer ini akan menjadi lebih berat, sehingga itu bisa membuat spiral hand mixer Bunda itu cepat patah dan gearnya itu cepat jebol. Kalau Bunda ingin nge-mixer, Bunda harus ikutin alur adonannya aja. Bunda ikutin alur adonannya dan
Bunda juga bisa ngelakuin caranya. Bunda tekan mixernya, bagian awalnya diturunkan, ditekan, lalu ditarik ke belakang. Lakukan itu terus sambil mangkuknya diputar-putar. Seperti ini, Bun. Nah, nanti mangkuknya diputar terus sekali-sekali. Bunda bisa bantu dengan cara membalik adonannya agar adonan tersebut bisa cepat kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis ya, Bun ya. Teksturnya sudah mulai halus dan ringan. Bunda bisa lihat sendiri ya. Ini maksud saya tadi, Bun. Di bagian awalnya ditekan, terus bagian belakangnya itu ditarik ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, sambil mangkuknya diputar. Ini adonannya sudah kalis ya, Bun ya. Saatnya kita tes adonannya ya. Dengan cara kita bentangkan seperti ini. Kalau sudah muncul membran tipis seperti ini, tandanya adonan sudah siap dan sudah kalis. Bunda bisa lihat kan membran tipisnya sudah terbentuk. Sekarang kita bulatkan adonannya ya, Bun ya. Oh iya, ini tadi kita mixernya sekitar 25 menit ya, Bun ya. Sampai akhirnya adonannya jadi kalis. Setelah kita bulatkan seperti ini, kita langsung masuk ke tahap timbang ya, Bun ya. Membagi adonannya. Di sini saya bagi adonannya 35 gram ya setiap potongnya. Dan dari hasil setengah kilo tepung terigu ini menghasilkan 27 potongan ya, Bun ya. Setelah kita potong-potong, kita bagi, langsung kita rounding, Bun. Nah, roundingnya ini harus padat ya, Bun ya. Karena kalau roundingnya nggak padat itu bisa mengakibatkan donatnya nanti kopong hasil akhirnya. Kalau saat ngeronding terus bagian bawahnya itu nggak rapat, kita cubit-cubit aja seperti ini ya, Bun ya. Nah, sudah rapat.
Setelah semuanya selesai dironding, kita istirahatkan adonannya sekitar 15 menit ya bun. Ini setelah 15 menit, kita kempeskan adonannya menggunakan tangan. Nekannya jangan terlalu keras ya bun ya. Ini asal udara yang terperangkap di dalam adonan itu bisa keluar. Terus di sini saya menggunakan ring cutter hanya untuk merapikan bagian sisi adonannya saja, supaya bulatnya itu bisa sempurna. Setelah semua adonan kita pipihkan, kita lubangi satu persatu ya bun. Di sini saya menggunakan spuit untuk membuat hiasan kue. Kalau nggak ada spuit ya gunakan apa saja yang ada di rumah untuk ngebolongin adonannya. Bisa menggunakan tutup pulpen asal sudah dicuci ya bun ya. Setelah semuanya selesai, kita diamkan adonan ini sekitar 45 menit sampai 60 menit. Atau bisa juga, ini tergantung suhu ruang ya bun ya. Kalau bunda ngelihatnya sudah bisa, ya kita hentikan walaupun belum sampai 45 menit. Nah, ini contoh adonan yang sudah siap goreng. Saat kita tekan adonannya dengan jari, bekas jari kita itu nggak cepat kebentuk semula, jadi dia lambat prosesnya. Nah, ini kita akan menggoreng. Di sini minyaknya sudah saya panaskan lebih dahulu ya bun ya. Untuk mengetahui apa minyak ini sudah siap digunakan, kita turunkan sumpit. Apabila di ujung sumpit itu sudah muncul buih-buih, nah itu tanda minyak sudah siap digunakan. Lalu saat menggoreng donat ini, saya menggorengnya yang bagian atas itu kita balik menjadi bagian di bawah. Bagian atas itu yang paling pertama nanti kena minyak ya bun ya. Dan di sini kita cuman satu kali balik aja. Itu untuk mengurangi serapan minyak pada adonan ya bun ya. Jadi hasil akhirnya nanti donatnya nggak berminyak. Saatnya kita angkat donatnya ya bun ya. Ini kedua sisinya sudah mulai berwarna coklat ya bun. Nah. Setelah donatnya dingin, saya lakukan tes ini. Ini donatnya saya remas. Dan bunda bisa lihat kan dia balik ke bentuk semula lagi. Ini yang sudah saya topping dengan gula. Kita lihat tekstur bagian dalamnya bun ya. Nah, bunda bisa lihat di sini, donatnya ini sangat empuk bun. Selamat mencoba di rumah ya bun. Semoga sukses.